Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Pak Yusa harap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Meskipun kita belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Tetap belajar di rumah, jangan bepergian kemana-mana. Tetapi jika kalian mau pergi kemana karena ada hal penting, pakailah masker, jangan lupa. Selain itu, sering-seringlah kalian cuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi agar kalian tetap sehat dan tetap kuat. Nah anak-anak lihat, Pak bisa mengenakan batik yang ternyata beda dengan batik yang lainnya. Ya tidak, ini adalah batik khas Kalimantan suku Dayak. Nah ternyata Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Oleh karena itu, kita wajib untuk melestarikannya. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, karena Pak Yusuf Salasa kali ini akan mengantarkan kalian untuk belajar matematika kelas 5. Sebelumnya Pak Yusuf punya cerita sedikit sekali, yaitu tentang Dudung dan Didin. Nah, suatu hari ayah Dudung pulang dari luar kota. Dia membawa oleh-oleh berupa pizza yang besar. Pizza tadi dipotong-potong menjadi 6 bagian anak-anak. Karena senangnya, Dudung melahap habis 5/6 bagian dari pizza tersebut dan sisanya diberikan pada Didin. Tak berapa lama waktunya, perut Dudung merasa sakit sekali. Ya, Dudung merasa kepingin ke belakang terus. Nah, Dudung ini serakahnya anak-anak. Nah, Pak bisa pesan bahwa anak yang serakah atau orang yang serakah nanti akan menanggung akibatnya seperti Dudung tadi, kekenyangan. Nah, sejalan dengan cerita tadi, kita ada matematika di situ, yaitu tentang bagian dari pizza 5/6. Kira-kira Didin dapat berapa bagian ya Pak Yusa ya? Nah, sisanya ada 1/6 bagian. Nah, bagaimana ketika kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dua variabel yang berbeda atau dua penyebut yang berbeda? Yuk kita belajar bersama. Tapi Pak Yusa harus masuk kelas dulu dong. Iya dong. Seperti janji Pak Yusa tadi, kita akan belajar pembelajaran matematika kelas 5 KD 3.1 tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut berbeda. Sebelumnya, kalian harus mempersiapkan alat-alatnya dulu, yaitu yang pertama adalah kertas mika, 2 potong kertas mika berbentuk persegi dengan ukuran misal 15 cm x 15 cm dan spidol permanen yang memiliki warna yang berbeda, misalnya hitam dengan merah atau biru dengan merah dan sebagainya. Setelah itu, kalian harus membuat dua macam pecahan biasa. Misalnya 2/3 dan 1/4. Kemudian artilah bagiannya seperti gambar. Ini 2/3. Ini ya. Kemudian yang satunya kalian bisa membuat menjadi pecahan 1/4 seperti gambar. Nah, ini 1/4. Nah, oke. Sambil menunggu kalian membuat peraganya, Pak bisa punya pantun nih. Ya, jalan-jalan ke Antartika, melihat rubah, mencari makanan. Ya, mari kita belajar matematika karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, sudah selesai kalian mempersiapkannya? Baik, kita lanjutkan. Terus Pak Yusa, bagaimana jika dua pecahan tadi kita jumlahkan? Kira-kira berapa hasilnya? 2/3 ditambah 1/4 akan menghasilkan berapa kira-kira? Ini yang sering kalian lakukan. 2 ditambah 1/3 ditambah 4 dan hasilnya langsung 3/7. Apakah ini benar? Kira-kira benar atau tidak? Ternyata hal ini, cara tersebut adalah salah. Jangan diulangi lagi. Terus bagaimana Pak Yusa untuk menyelesaikan masalah 2/3 ditambah 1/4 dengan menggunakan kertas tadi? Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Nah,
Bagaimana anak-anakku? Sekarang kita akan menghitung penjumlahan menggunakan peraga. Di sini ada 2/3 ditambah 1/4. Berapa hasilnya? Di sini kotaknya akan menjadi kotak yang berbeda. Yang 2/3 kita geser, kemudian yang 1/4 kita putar 90 derajat dan kita tumpangkan. Nah, terbentuk ada 12 kotak kecil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lihat anak-anak perbedaannya. Mengapa di situ ada berbagai macam warna? Seluruh kotak ini, 12 kotak akan menjadi penyebutnya. Sedangkan pembilangnya dihitung dengan angka-angka yang berwarna kuning dan ungu. Kenapa kok angka 2 dan 3 ungu? Karena angka 2 dan 3 ini akan dihitung 2 kali. Ya, jadi angka 1 dihitung 1, jadi ada 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12. Kemudian yang angka 2 dan 3 dihitung 2 kali sehingga menghasilkan angka 11/12. Nah, paham bukan anak-anakku? Enak kan belajar matematika? Dengan gambar pun kita bisa mengerjakan matematika. Selanjutnya Pak Yusa, jika gambar ini terus-terusan tiap hari, apakah tidak repot? Oleh karena itu Pak Yusa punya solusinya, yaitu dengan cara matematis seperti berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dengan kalimat matematika, maka kita perlu menyamakan penyebutnya, yaitu dengan bantuan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, KPK ini dilihat dari 2/3 ditambah 1/4. Kalian perhatikan penyebutnya, yaitu angka 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 itu bagaimana cara menghitungnya? Angka 3 kita hitung di sini ada 3, 6, 9, 12 hingga 24. Sedangkan angka 4 kelipatannya berupa 4, 8, 12 sampai 24. Pak Yusa ternyata ada 2 angka kembar, 12 dan 24. Kira-kira mana yang diambil? Karena ini KPK, maka yang diambil adalah bagian yang kecil, yaitu angka 12. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan cara matematika? Bilangan 2/3 ditambah 1/4. Berikut langkah-langkahnya. Kita tentukan dulu, kita tulis di sini adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya tadi 12. Kita tulis dulu 12 di sini. Nah, setelah 12 kita tulis, kemudian kita selesaikan pembilangnya. Di sini 12 dibagi 3 dikali 2. Yang sebelahnya jadi 12 dibagi 4 kali 1. Dan hasilnya adalah 12 kita penyebutnya selalu ditulis terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, di sini hasilnya 4 kali 2 ditambah 3 kali 2 per 12. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. 8/12 ditambah 3/12. Kira-kira berapa anak-anak? 8 ditambah 3 hasilnya 11. Dan penyebutnya 12. Sama dengan tadi bukan? 11/12. Sama. Sekarang paham ya? Nah, Pak Yusa, kalau pengurangan bagaimana? Nah, pengurangan ini juga sama penyelesaiannya. Hanya bedanya nanti bagaimana kita mengurangkannya. Seperti berikut ini. Ya, 2/3 dikurangi 1/4. Hasilnya nanti berapa? Tetap kita tentukan dulu KPK dari 3 dan 4 atau KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 3/4 di sini adalah 12. Nah, berikut cara mengerjakannya anak-anak. Tetap seperti tadi ya. 2/3 dikurangi 1/4 sama dengan berapa kira-kira? Ya, kita mulai menghitung. 12 dibagi 3. 3 ini sebagai penyebut awal. Kalikan pembilang angka 2 per penyebut baru 12. Dikurangi dengan 12 dibagi 4 dikali 1 per 12. Dan hasilnya adalah 4 kali 2 per 12 dikurangi
3 kali 1/12. Hasilnya adalah 8/12 dikurangi 3/12. Hasilnya 5/12. Pinter-pinter semua ini anak-anakku. Baik, ada pertanyaan? Jika masih kesulitan, kalian bisa melihat buku dan mengulang video ini lagi. Ya, setelah ini untuk mengecek maupun lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan, Pak Bisa ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal tentang penjumlahan dan pengurangan, yaitu di sini ada 3/4 ditambah 1/3. Nomor 2 ada 2/5 ditambah 2/3. Yang nomor 3 adalah 3/5 ditambah 1/6. Yang nomor 4 adalah 4/5 dikurangi 1/6. Dan nomor 5, 7/8 dikurangi 3/5. Kalian pasti jago-jago nih. Nanti hasilnya kalian bisa kirimkan lewat WA atau dicatat di buku dan dikirimkan ke sekolah. Nah, itu anak-anak. Jadi, untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, kita harus mencari terlebih dahulu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut-penyebutnya. Atau orang bilang biasanya samakan dulu penyebutnya. Samakan dengan cara apa? Mencari KPK-nya. Setelah itu baru kalian bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, anak-anakku, bagaimana? Luar biasa bukan pelajaran hari ini? Kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dan juga merasa enjoy di rumah. Baiklah, itu tadi pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jangan lupa tugasnya ya anak-anakku, tetap stay di rumah, jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada hal yang penting. Selain itu, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan juga cuci tangan ketika menyentuh barang apapun. Oleh karena itu, mari kita tetap stay at home, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Pak Isa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.